Cak jenggawa nih kan mohon maaf, jenggawah nih kan ternyata ambil gula. Teliti sandaba keluar, di isangku alam luar. Betul yai, betul yai. Mature nih kan mohon berdengar tokar, kok buru ke jenggawa, yang ke luar alam loh. Acora antah berantah. Sampai saya kalau ditanyakan sampai jenengan dari Kak Dim Kiai, dari Jatisari. Jatisari gak emak jenggawa. Oh, bedongku jenggawa. Abang kok ikan tindatin apa jangan? Bedongku jenggawa. Apa engki? Apa? Derem macam gula. Apa mun kanto mun ngojak buru, bang ngojak buru ke jenggawa. Jenggawa ni cowok Kiai. Nah, pedilawan na ya aku biru. Jadi gula ni manggan gula put nyeput melolo mau ni pidato gula ni dari jenggawa ini melihat cek tak coba lu melihat yang ke apa negeri antah berantah lu acara bunyi Indonesia dia acara negara na watuullah negara Nyiro Kidul joran yang jenggawa iki kan ikam bola mah berdeteti kanton ni deti orang-orang besar. Ina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi Rahmatan lil Alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, segenap tokoh agama, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Hadratal Mukarram Sahib Al-Fadilah Kiai Haji Juwaini Dimyati beserta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Ad-Dimyati hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah zukhran lana walil ummah. Siaptina muljaaki segenap ketua-ketua majlis semalam mangken dadi motor, dadi pendorong atas terlaksananya acara haul majmuk dari majlis Kak Dinto dari semua titik sebedening etisa Kak Dinto dan juga seteja anggota ipon semoga istiqamah. Yang saya hormati para pejabat pemerintah yang hadir, kepala desa, aparatur, yang sama-sama juga kita hormati segenap pengurus Pondok Pesantren Ad-Dimyati, asatid, ustadzat dari semua tingkatan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Ad-Dimyati, para santri putra, santri putri, wali santri, wali murid, segenap simpatisan rahimakumullah. Malam semangken sesuai benjudul iki Kak Dinto acara haul majmuk yang tadi kaulaban ajunan Kak Dinto sudah mengawali kalaban acara-acara pemausan sekak dimma tujuan epon gencerna yatorakia dak bengesepo sesepuh kita yang telah mendahului kita pola kalaban cara Kak Dinto beliau esapora dusana pola kalaban ketika Dinto beliau ditinggikan derajatnya
Karena tada para rabu kelakuan gak dinto setahsilul hasil ada. Tandi ceret. Kret dinto sering ibut sebut ning kitab-kitab koning kutubut turat. Dulu ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, tunjukkan pada saya Nabi kira-kira pekerjaan apa yang paling bisa menjamin saya untuk bisa masuk surga. Nah, ini kan. Ternyata beliau ada bu, la taghdab, jak gigiran. Jak pegelan. Kemudian beliau kaidin to adabu sesahabat fa illam utik dzalika ya Rasulullah, pripun nyai kalau pripun Nabi kalau saya ini tidak mampu untuk tidak marah pekun pegelen apa bisa masuk surga. Nabi kemudian adabu, coba kamu baca istighfar setelah sholat asar 70 kali, maka kamu akan diampuni 70 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Biar Mbah Ngojek mak muda ya ini. Bonusnya mak besar ya. Hanya baca 70 kali diampuni 70 tahun. Ternyata sahabat itu masih bertanya. Mun abdina la maca 70 kali. Sapa ora 70 tahun. Mun maca boleh pai bagia saya ganjaran. Tapi ini mewakili loh, mewakili pertanyaan kita. Insya Allah andaikan pada waktu itu kita yang hadir pada tanya. Karena umur kita belum tentu sampai 70 tahun kan? Iki kan? Umur kita belum tentu sampai 70 tahun. Jak mungkin seket tolong. Sebidak tak ada. Ulang ngitek polan la umur seket. Lebu tanam. Jamun bolan sebuna Allah. Balagh asyuddahu itu katanya ulama 40 ya. 40 tahun. Balagh asyuddahu itu berarti 40 tahun. Jadi 40 tahun itu berarti sudah dewasa, umur tua. Cepon umur Pak Polo ini mun sebagus ampun kudu neguk tongket. Tenungguan. Ampun kudu neguk tongket. Mun tak neguk tongket beda ulama sadabu sombong. Dulu Imam Syafi'i itu kan pernah ditegur karena selalu pakai teken, tongket. Terus kemudian ditanyakan, mengapa jenengan kok pakai tongkat? Padahal jenengan ini masih sehat. Li'an a'arifa ani musafir. Saya biar tahu saya ini di perjalanan itu adalah musafir. Saya ini di dunia itu adalah musafir. Jadi guluban sabian nih kan mangken ini musafir. Entar kagak emak ke akhirat. Musafir. Keng semakin ki perpan ngaup mbian ning beban kajuat. Mali walid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Dawuhnya Nabi, saya itu di dunia ini persis seperti orang melakukan perjalanan. Istadhalla tahta syajaratin. Kak dinto ngampong ong naong berteduh semakin lesok berteduh di bawah pohon. Jadi makin ini kan biar berpan ngaup. Nih kan? Berteduh di bawah pohon. Yang makin berteduh di bawah terop. Summaraha wa tarakaha. Kemudian setelah berteduh itu tidak mungkin terus berada di bawah pohon. Sebentar lagi akan meninggalkan pohon itu. Kapan? Mati. Kapan? Mati. Saya ingin melanjutkan pertanyaan tadi. Nabi,
Saya itu kalau sudah baca 70 kali kemudian diampuni 70 tahun. Kalau saya baca terus kemudian pahalanya mau diberikan pada siapa? Nabi jawab, yang diampuni ibumu. Kalau ibu saya sudah tidak ada dosanya, yang diampuni ayahmu. Kalau ayah kami itu sudah tidak ada dosa-dosanya, yang diampuni adalah saudara-saudaramu. Pas tak tanya boleh? Karena teretan ini kebenyak. Terutama mon sesoki, don banyak teretan. 6 popoh, petong popoh. Ngako kap? Bi. Anapa? Ya lecek ringan sih. Mon setan ni sepopo elang. Bener ni. Misanan boninga orang lain, betul? Bener ada? Betul lalang. Semoga tidak. Semoga sambian tak masuk ke orang, saya tak ngakomun ke si miskin. Malar mau ke ngaku wah, pakai teretan miskin katibun apa, paku dia ko amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, hari ini kita hadir tempat Kak Dinto dalam rangka haul majmuk para sesepuh, haul majmuk para yai. Kau leban panjenengan hadir Kak Dinto, adua akiyah malar muka jannam bekna tengki derajat. Amin. Pon, kita lanjut. Para Rabu, urusan kematian tidak bisa kita hindari. Karena yang jelas munsiannya mamate Kak Dinto dari saking wajib para nabi seta juga. Bahkan kita seta nabi le dawuh innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu itu nanti juga bakal wafat Muhammad mati dia. Selain itu mati kapi mati. Tanpa terkecuali malaikat maut mati dia gunaku. Dalam satu cerita malaikat maut itu nanti laporan kepada Allah, ya Allah sudah mati semua. Akhirnya Allah menjawab belum. Siapa? Hibaan jadi. Ay, kau tu mati gaya gua. Bakot tuh. Sebab sera abai mungkin berdaan ning selain Allah pakun usaha sete saja. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kun Allah sudah seta. Allah kan itu sara al hayyu baki al qayyum. Salah hayyun baki muhyi. Salah Allah gak itu adalah hidup, muhyi menghidupkan. Allah itu maha kuasa. Ketika ada orang bertanya, mampukah Allah menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia? Ternyata jawabannya mudah. Jangankan menghidupkan, menciptakan dari awal bisa. Cering akabai dari awal bisa. Mun kun ngodi ita guna jagaan. Lah, kita itu loh dicipta oleh Allah melalui satu perantara media yang menurut akal kita tidak mungkin masuk akal bisa jadi seperti kita. Apa? Nutfah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiqa yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Manusia-manusia yang sombong tanyakan, itu dibuat dari apa? Dari air mani. Air semuncrat nindreng laker berarti. Apa makopau? Berarti air mani, muncrat air mani. Air mani ini kepada Arabu air yang sangat menurut saya hina dina, tidak ada gunanya. Tapi dari itu kita diciptakan. Dari bahan yang sederhana Allah bisa menciptakan sampai detik manusia nggak boleh berbiang. Dari saking hebatnya manusia gak dito, dari saking hebatnya kuleban sambian kalau bisa menahan hawa nafsu kita, ini pangkat dan derajatnya sudah setara malaikat. Setara malaikat. Mengapa? Malaikat itu tidak pernah berbuat dosa karena tidak punya nafsu. Tapi kita tidak berbuat dosa padahal nafsu
ada mimbai di jambinga, kadito ternyata bisa menahan nafsu. Itu manusia hebat. Padawan senika guru orang soki lampa biasa janya pesen mundring tandi lampa olen jeng aja. Betul? Teti guluban sambian nggak ditawar Arabu bisa menahan nafsu, tak berbuat maksiat, luar biasa. Itu al jihadul akbar. Itu adalah peperangan terbesar. Kita menahan nafsu kita, karena nafsu ini sulit loh untuk ditundukkan. Kalau perlu nafsu ini kan menundukkan kita. Makanya amoso ben saya tak padang ben saya kepulong katedungan lebih berat timbang moso saya padang ke mata. Maka gula ban sambian dan kadang berarabu amoso ben orang sejelas sebeni Islam lebih hebat timbang amoso ben orang munafik selama Islam ternyata keng nyoco. Betul. Pesantren itu yang paling berat. Kalau memang ada orang yang menentang kepada pesantren Ad-Dimyati tetangga dan jelas dia sering mencaci maki Ad-Dimyati, sering mencaci maki pengasuh dan ibu pengasuh, itu jelas temu. Serepot nih kak, mun pah beda orang sok-sok tunduk di Ad-Dimyati tapi ternyata akan merusak pondok pesantren Ad-Dimyati. Itu yang paling berat karena sulit dideteksi. Sulit dideteksi. Karena jelas ini maunya mendukung apa mau merusak, tidak jelas. Ruwet. Kalau sama tetangga yang memang jelas memusuhi, kan jelas. Oh ini tidak dukung saya. Oh ini orangnya yang jelas tidak setuju saya menjadi pimpinan di sini. Oh ini yang sering kritik saya, jelas. Tapi yang sulit adalah ada di dalam organ tubuh di dalam itu. Ternyata beda setong duri masuk ke teking pondok pesantren Ad-Dimyati. Itu waliyadu billah. Tapi etren pesantren gak mak baik pasti beda. Makai setempel lah pakun beda. Mengkana ango abentaban orang yang seakan-akan bahasanya tidak begitu halus tapi berangkat dari hatinya, daripada orang yang sok-sok halus tapi ternyata hanya keluar dari otaknya. Jadi abenta ke ruang ngucap engki guru beda aing ngampo engki inje yai aros ampo mere. Siapa yang membunuh khalifah ini? Kan orang-orang yang seperti itu dari dalam kan. Bahkan bukan orang kafir, orang-orang munafik. Sekelas Sayyidina Umar wafat dibunuh orang. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang tidak terbunuh kan Sayyidina Abu Bakar. Dari dalam itu yang sulit dideteksi. Aduan penyakit ketemu kankernya. Ketemu. Datang ke rumah sakit. Terus kemudian datang ke dokter spesialis. Dokter spesialisnya sudah profesor. Kemudian setelah di radiologi kok kayaknya kurang jelas, CT scan. Di CT scan kok mun program-program diserong kok sengat benih kejuai ini lu tak tahu apa. Coba. Padahal ini kepercayaannya Yai. Nah orang-orang yang seperti itu seakan-akan kepalanya menunduk tapi ternyata qalbuhu syatta, hatinya itu kemana-mana. Kadang-kadang berpijak di dua kaki, kadang-kadang menjadi manusia yang dzul wajhain. Oleh karena itu hati-hati sebelum kena kualat. Kenapa? Karena daging ulama, luhumul ulama itu apa? Masmumah. Jadi daging ulama itu, maaf, daging ulama itu ada racunnya.
Jadi orang yang ngerasani yai, ngerasani ulama, apalagi ngerasani walinya Allah, itu berarti sama sebagaimana mengakan daging beliau-beliau, sedangkan dalam dagingnya itu ada racun. Bisep tibi kulaku. Dan Bang Napiro, waspadalah. Halo, waspadalah. Sampeyan oning trafo PLN oning. Usad daya di PLN ini kan trafonya, ini kan mau nambah ada trafo. Orang ini kesemak ke trafo itu bagus. Kalau pinter memanfaatkan trafo itu, ya bahtera. Tapi kalau tidak berhati-hati memanfaatkan trafo, pah langsung kayak canggih aki. Saneka, Wassalamualaikum Muhammad. Mangkan santre ini kan beda telok, beda santre ongguan, beda bau santre, beda santre bau. Santre ongguan ini keserang. Yai Hasani Sidogiri itu menjelaskan santre ongguan serang. Serang. Tahun ini. Gini tino na tahun ini, pada tahun ini kan? Eki, huwa man ya'tasimu bihablillahil matin, wa yattabi'u sunnatar rasulil amin, wa la yamilu yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin wahin. Itu santri, orang yang berpegang teguh terhadap talinya Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, tidak miring kanan, tidak miring kiri, dalam setiap saat konsisten, selalu berada di garis, tidak pernah keluar garis. Kalau menurut Yai Zaini Mun'im Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dawabitu santri, kriteria santri itu ada 3. Yang satu, yang pertama adalah al-ihtimam bil furudil ainiyah, memperhatikan betul terhadap fardu-fardu ain. Yang kedua, wal ihtimam bitarkil kabair, perhatian betul untuk tidak meninggalkan dosa-dosa besar. Yang ketiga, husnul khuluqi ma'allah wa ma'al khalqi, akhlaknya bagus ngadep ke Allah, akhlaknya bagus ngadep ke manusia. Itulah santri sejati. Ada sebau santre, bukan alumni ad-dimyati, tapi untuk urusan mun beda keperluan ning ad-dimyati, beliau Kak Dito menjadi motor, menjadi pendukung utama walau bukan santri ad-dimyati, dan tidak pernah nyantri di pondok pesantren manapun, tapi akhlak ke santren, adukung ke pesantren, itu namanya bau santren. Tapi pada se santre bau. Siapa santri bau ni? Mondok ning ad-dimyati, mondok di pondok pesantren ni gak mak bayi, tapi melolosak ngarosak kenyamanan podok. Wahai para santri aktif, kalian itu adalah duta-duta pesantren. Bila mana kalian pulang ke rumah, tidak usah promosikan ad-dimyati, tidak usah promosikan, tapi jaga akhlak kalian. Tolong ibadah kalian istiqomah. Dengan cara seperti itu berarti kalian sudah mengharumkan pondok pesantren ad-dimyati. Kalau perlu tampil di masyarakat menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Karena manusia terbaik, manusia hebat, manusia yang paling hebat itu siapa? Bukan manusia yang paling alim, tapi manusia yang paling hebat itu adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pada ban korsen, make korsen mapan montek bagi kata ojo, ika bayar apa? Harga 100 juta kok, bagi kata ojo nanti bagi seporan nah 100 juta kok, kebayar apa? Tapi angok melihat sekor siar kedua sekat alhamdulillah bermanfaat bagi orang lain. Bahkan ni pasewa man gak man berak temor de jalao. Mong gaga anfa'uhum linnas. Tikal kita alim, andum ni adim ya tidak alim dah masalah. Si penting alatinan keperluan masyarakat, niat ngabdi bentero maro omahnya mana pondok, bentero tak sak ngaro sak kacang mabah cengahnya mana pondok.
Insyaallah saya mengaku nikah benar muka teka hajat manfaat. Tapi pada tapi ya. Tapi mohon maaf, kadang wali santri juga kurang menjaga diri. Kadang-kadang wali santri yang merasa tidak pernah mondok di Ad-Dimyati, cuma anaknya mondok di Ad-Dimyati, berarti secara tidak langsung jenengan semua adalah santrinya Yai Juwaini. Mun sambian ni kan nama mondok putra ning Ad-Dimyati, berarti sambian harus jaga nama ke Juwaini. Dan kadang punten putra ni mondok ning Ad-Dimyati, kengreng tuan sama mondok dak nyaman ponari apan ta coba na mondok. Guru rasani kapi lagi ni kenyaman manusia tak pate manusia. Kenapa? Karena manusia itu sifat dasarnya al-insan abdul ihsan, ail insan abduman ahsana ilaihi. Manusia itu adalah orang yang pasti mengabdi kepada orang yang pernah memberikan kebaikan. Kita sudah tidak bisa mendidik sendiri, tapi ada kelegaan hati dari Yai untuk mendidik putra-putra kita. Cara berterima kasih kita bagaimana? Jaga, dukung, saya ngajak sakrosak online ilmu sebadan ning Ad-Dimyati. Allahumma shalli ala Muhammad. Keng gula mangken ni kesalut nih, takjub saya di sini. Ada majelis yang masih bekerjasama dengan pondok pesantren. Semoga manfaat barokah. Kasih aplaus, tanda tepuk tangan, tepuk tangan. Gula seneng gula, berarti ini kan tak locot dari bungkana. Kan majelis ni rancak, bungkana pondok. Jadi pun kita campur antara rancak ben bungka abu aku lakun. Pada ben molotan nih. Bulan sambian kan rancak bungkana Nabi Muhammad. Bungkana Nabi umat rancakna kapi. Itu kata Ki Khalil As'ad. Bungkana Nabi umat rancakna kapi rancak panika jak sampai pegak kapi rancak panika jak sampai pegak kapi bungkana Nabi umat rancakna kapi rancak panika jak sampai pegak kapi mun pegak kapi bermasalah bisa etel potel benak kana bisa pemasok ke tomang ben bu embu mun rancak ni kata pegak ben pungka arkena larang buktena orang kantong na jual rambutan 5 kilo beni ajual rambut na marono ajual bencak rancaan mun barlo rancane tale aro 1 kilo ben rancaan mun ki ranjaan tak peka keng mun ranjaan peka tak kira masuk ke tempengan mun pahi pa masuk ke tempengan etokol ben semeleh betul wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun aba imun nalpe kasih mulja norok mulja aria aing ini namanya air mineral ini tidak sampai 1 liter loh Pak. Tidak sampai 1 liter tapi mahal ini. Ini kalau di bandara bisa 15.000, bisa 20.000. Mau kanto bisa 5.000 mau bergerak jalan. Bisa 3.000 mau hari-hari biasa. Padahal belum 1 liter. Coba orang dok lalang ni kepada Rabu ngala aing pas September seesen apa 2 liter jual 10.000 tak baju. Apa mana baju? Tak ada ilmu nak mau nikah ring beda ilmu nak tak ada bahasa liter larang nak pegang ilmu larang Arya 5.000 mau sabiasa mau nitak ku orang sandi ilmu 100.000 serop 100 beli boleh 100 boleh ngerti putra nembian ni kasi mondok ke kanton ning Ad-Dimyati kenge pelarang ngonorengan di ilmu ni kata modok larang ya mun tan di ilmu modok
Mudah. Tore. Ada satu tempat di Sampang itu, masya Allah, desanya terpencil, masuk jalan, ya Allah, jalan tol ngan tol. Dari desa yang terpencil itu ada salah satu ustadz namanya Ustadz Salim Ghazali. Sekarang menjadi imam di Masjid Istiqlal. Jadi larang ya. Jarang bening imam ining kamu nih, bening janggawa Istiqlal. Simon bada pejabat-pejabat dari luar negeri paku nama mau megasa kenik kesing imamin. Wah gawat dari tisa. Oh lah dari kantor kok laku pada jadi presiden. Ima yuk ganti masalah dari Jember bah tidak setetia sekali. Pola bah ngirset pola ke kecamatan Jenggawa. Jenggawa nih kan mohon maaf, Jenggawah nih kan ternyata ambil gula. Eti-eti sanda baga luar di isangku alam luar. Betul yai, betul yai. Matura nih kamu berdengar tokar kok buru ke Jenggawa yang ke luar alam loh. Acora antah berantah. Sampai saya kalau ditanyakan sampai jenengan dari Gadim lagi ya, dari Jatisari gak emak Jenggawa. Oh bedongku Jenggawa. Abang kok ikan tindatin apa jangan? Bedongku Jenggawa. Abang engki. Apa? Derem jangan gula. Apa mun kanto mun ngojak buru ke Jenggawa. Jenggawa ni cowok ya. Napa dilawan na ya aku biru. Jadi gula ni manggan gula jemput melolo mau ni pidato gula ni dari Jenggawa ini melihat saya tak coba lu melihat yang ke apa negeri antah berantah lu acara bunyi Indonesia dia acara negara na Watullah negara Nyiro Kidul joran yang ke Jenggawa ini kan bola mah berdetik kantor ni kata orang-orang besar. Bah, abang kok ngiding kitang pidato dia. Apa jak kacau kena? Lanjut. Suropate boy Suropate. Ganggu. Itu live mungkin dia. Oh iya, live ki baru dapat pakai mama. Ya besok padep dena, takang diriyo aja di kono. Depan apa nongku dah Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa menit? 37. Saya 1 jam turun karena gula pindah ke Rembangan karena yang ngundang pertama Rembangan gede bang mau taklum doteng. Wes kita lanjut. Kira-kira apa yang perlu kita persiapkan untuk mati itu kan sini kan ini karena haul majmu karena semua. Tadi kenapa saya membahas pesantren? Karena tempatnya pesantren. Jadi rugi kalau saya tidak membahas pesantren. Jadi apa yang perlu dipersiapkan kita ketika kita meninggal dunia? Kalau dalam hadis nikah muning riwayat Imam Muslim bedetelo. Muning riwayat Imam Bazzar tapi hadisnya sahih bedepeto. Jadi munje pondan gue lebih guli simpul lagi yang melihat Abid.
Secara garis besar yang perlu kita persiapkan itu apa? Amal kita sendiri. Oke? Baru kemudian bantuan amal kita sendiri di dunia. Baru kemudian amal yang bisa kita nikmati walau kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga, orang-orang yang bantu kita setelah kita meninggal dunia. Ini pahami. Amal kita sendiri. Amal kita sendiri kan itu berupa apa? Ini sholat, puasa, zakat kaula benajunan, haji kaula benajunan, pure ibadah mahdoh. Tadi tolong dijaga. Walaupun tidak sangat sempurna, sudahlah, sepenting mencapai sempurna walau terbawah. Ngerti ki? Contoh, sampeyan nika orang gak dinto, puasa nih bulan Ramadan, itu tidak usah mencapai kepada tingkat kesempurnaan tertinggi. Mata apa sakia, colok apa sakia, elong apa sakia, kopeng apa sakia, tak usah senikatan. Sepenting lah bahasa geluh. Tak usah apa sampai terlalu tinggi nak. Tak sesuai menekspektasi. Bisa-bisa umpama benta telocor benta juga bang ucap, aduh betalah bangakan, ya nyaman jadi. Pangening ngiding bentan orang seganto benta tak bagus, doh adalah betalah bangakan. Empon tikal ngalak ka adnal kamal baipon. Cikal sepaling maban sepenting geluh, tahan dahaga, tahan lapar, mulai dari tulu'il fajr ila ghurubi syamsi, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tahan bon, tahan. Perkara geng tengah bas umpamai pasar ke barang maksiat, jadi masih tak ngabas maksiat. Jadi kalau dulu itu ndak keluar rumah, alhamdulillah mata kita aman dari maksiat. Sekarang dalam rumah kita sendiri mata kita belum tentu aman dari maksiat. Benar apa? Arya. Betul. Nikah isro nyarian apa? Baik gelem. Sepenting paket beda. Rodur nyolodur. Apa tak ngapa seperang maksiat? Kiremi bancakanca. Pacengang sing apa? Ini sekarang. Maka oleh karena itu saat ini memang tidak bisa kita lepas. Kalau dulu bisa, sangat bisa. Masyarakat nih kita pati padat. Orang-orang ki andi to dus, mun mangken to dus tak pati andi. Orang ni kamu letak pati andi to dus, ni keban seromban bagi akolako. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, lakukan apa yang kamu mau. Tetimun orang tandi rasa todus ngelakonin apa yang dia mau, lakonin. Apa? Jatan di todus. Pasaan kok rokok aning banyak orang. Letan di todus. Betul? Iya. Pasaan. Kadang-kadang baik mata bernase kau orang. Kamam pian le kejumatan. Jarna kendui kok cepat. Salah letak apa? Ki mata apa orang. Mangkan as-sahibu sahib, as-sahibu sahibun. Teman itu narik naja. Salah satu mana mangken nih kak, anapa mbian mak pernah ningat dimyati. Coba menyakan jana, ada naja. Saku tak juga mir. Coba desa juga mikirnya tahan. Anapa ngebas kanjana neng titi neng kia. Bener. Sanggup tak ngeronyo mun saja masoko kan ngeronyo samunat sama aurat, kolesterol tinggi, lemak dalam darah, laga pibadah ingki ninga nyok anakmu mah pernah nyakan cana as-sahibu sahib seperti santri sini ini. Kenapa ketika di pondok pesantren kok bisa diatur sholat jamaahnya alhamdulillah istiqomah, ngajinya juga istiqomah, wiritannya juga istiqomah, morojaah istiqomah, deresnya juga istiqomah. Kenapa? Banyak teman Roma cek kanjana neku HP kapi embun neku HP apaan neku HP make HP na jora ibrina HP ya hera ipada neku HP. Liburan pesantren apa yang disodorkan oleh ibu ke anaknya? Ya HP nah.
Ya asli bas. Lobar magi hafalan Quran. Salah beli boleh kadim yati lah hilang sejus. Si asal sudah kuat hafalannya, tak kuat. Kenapa? Jadi HP nih. Imam Syafi'i kan pernah bertanya kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya itu pernah curhat kepada guru saya bernama Imam Waqi'. Curhat tentang apa? Su'a hifzi, hafalan saya kok kurang cerdas. Mun Imam Syafi'i lah debu kurang cerdas, mun musle kan mate. Benih gendeng bengkak. Ya wong Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran lho Pak. Pagi ngucap apalnya tak bagus. Mun bangkok ben gula ben mianja sampai makin lah tu yasin leng leng leng. Aduh. Ya yasin leng leng leng. Sana dapat kasoi hatta wahidatan basta itamu. Apa ta'huduhum apa faidahum. Aboli boleh ka ada. Ya kadang mun berbantak sampung maja kuliah ayyuhal kafirun. Taklem tatamu ban lakum dinukum waliyati. Ngerasa aja orang reng-reng. Bener. Sip. Oh, tak kayak din lah yuk daripada rem. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Mun gula ban 7 tahun hafal napa? Hafal kemi. Hafal ngakan pun. Hafalin mainan. Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun. Pernah suatu ketika menurut cerita, ada yang bercerita, pada tak kejepo. Menurut cerita, Imam Syafi'i mau ngaji Muwatta sama gurunya. Di mana? Di Madinah. Sesampainya di Madinah, ngolok salam. Tak mirang, jadi tak keluar. Mangkar karena tak keluar, guru najeng mancing ya dan telem sampai sehari semang. Warga luar naik tanya aki, boh, serem bian. Abdin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oh, kenapa? Abdin ro ngaji keajunan. Ngaji apa? Kita Muwatta. Oke yang syarat dah. Pon apa kak dito? Kau tu hafal. Alhamdulillah pon hafal. Bila sih apa lagi? Mulai beri mancing. Coba kita Muwatta sehari semalam. Pas ki su'a hifdi kok. Berapa hadis yang ada dalam kitab Muwatta kasih? Tahu. Mun gulu menembian si apal kebese luang beremper lagi. Luang 300 berarti kere 700. Lakore mun kebeli pak mun jadi apal. Lemen lebah kurang sosok etemo. Jo hafal. Lebih sosok tak ngerenger. Ini agelan. Para pelaku agelan. Alhamdulillah tenang, sesama para pelaku dilarang saling mendahului. Ternyata Imam Waqi itu memberikan tip sama Imam Syafi'i kalau hafalnya ingin kuat apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau itu menunjukkan pada saya untuk hafalan itu kuat tinggalkan maksiat. Oh, mohon makan benikun maksiat kak, bu siat, benikun emak, benembun keluar sedih, bu siat, maksiat keluar kepis deh. Coba, apa semakin gak ditomar Arabu kelakuan kejahatan yang tidak keluar, kriminal yang tidak keluar. Janganlah senyaman nyaban orang yang tidak arkan, perkosa apa teh bah, pendem bah, betul? Nggak kemarin itu loh, orang perempuan yang hafal Quran penjual gorengan dulu. Iya kan? Hafal Quran itu. Hafal Quran. Perkosa. Padahal jual gorengan ingin menghidupi, bantu ibu. Masya Allah. Bantu ibu dan ingin kuliah. Perkosa apa? Sabar apa? Pelkota tanang sabar nam gopur. Roh om nyan gopur na terus makin. Jak anda pada tak tahu ke? Aku tak tahu depak. Kuning media sosial roh om lah roh roh. Tak tahu.
Masa kamu pasti aja guncak Anda ya. Mohon. Ya Allah, orang-orang seperti itu. Kalau dulu menemukan bayi di jalan tuh, senangnya bukan main. Rizki besar ini, rizki besar. Saya akan nikmat besar. Mohon setia nemu bayi biasa. Jangan menyai buang. Apa bu? Dada. Oke, ngireng. Cuan mohon. Maju aja nggak ngebahas gulem ya. Jadi musle gula musle. Okay. Jadi mungkin nih kan. Oh, ndak ngerti Madura. Ya Jin, nabo. Anu aja bu, jualan aja. G, monggo. Bentar dem bu. Mau kemana ke sini? Dari sana saja bu. Beghelap jadi kanan. Kancan hari ini, kancan mbak anjirip. Bentai rip. Wes, lanjut Gi. Mari ya sabidat turia benijir ya kena. Oh, are norok helap kiyar ya. Jadi farsyadani la tarkil ma'asi. Maka oleh karena itu kita harus menjaga hafalan santri di pondok itu. Kita jangan sampai guluban sampean keluar. Nah karena santri keluar, jasa kerosak online sih pada pondok kan. Oke? Pon, jaga amalah. Yang kedua, amal yang perlu diperhatikan adalah amal yang tetap manfaatnya itu bisa dinikmati oleh halayak ramai walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini saya kocak sedekah jariyah, betul? Enggak pesantren nih kan? Pesantren nih kan? Siapa yang menanam kebaikan di pesantren ini, selama pesantren ini berjalan, maka orang enggak dito siap berada dalam kubur enggak dito insya Allah akan terus terkirim pahala-pahalanya. Di Kiai ini kan ada bu, beliau katanya Kejo ini membangun lembaga pendidikan SMK. Ini di sini SMK. Aliyang. Dan katanya kamar mandinya ndak ada. Mau dibangun Jepang. Nggih. Maka sampean mangken kudu bener nyumbang mangken. Tin makin ning 2.000 rupiah lagi. Siap? Siap. Mana ada petugasnya? Dimai. Sudah. Marilah ajalan. Belum, mana? Mari petugas. Kita sambil baca sholawat itu langsung dijalankan untuk apa? Untuk sangu kita nanti di akhirat. Ini pengurus atau santri yang sudah senior ini kamu jalan ke nih. Ngereng kita baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu lagi ani kata ada butuh ke sini. Coba galak santre alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya nabi
salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal ghafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harta kita, ini milik kita yang nanti akan kita nikmati di akhirat. Tapi montunya atau harta yang kita ditingkah, yang kita tinggalkan, gak bisa pararabu benitunya na kaulaban sampean. Tapi andin anak, bukti akid tarengi bahas ben anak, munta ishare sertifikat aja, mun baabaan mate. Guru make mobil, guru langsung isari BPKB, naik pemonduk ke. Dan kadang salah monduk, saya mas sertifikat ban BPKB, pas tak lem lulus, tak lem wisuda. Ngagak wisuda, perpanjang boleh. Badat ada, banyak kok. Iya terus deh ya. Telkem teman. Makanya Nabi Muhammad itu paling takut. Bahas membahas tentang masalah utang itu paling takut. Ketika ditanyakan kenapa jenengan Nabi kok paling takut sama utang? Orang banyak utangnya itu sulit tidur. Maka tedung ro ngecit deh. Mula tak tahan orang yang di otang ini mula tak tahan. Kudu bini bacit ngecit persis mak lampir elang bah. Wahandi halimunan, bah elang letak temu jak bode dimma. Bener. Mbian pun terus tak matian di otang, berjak kita engki. Kalau badan narwa, syukuri apa yang ada dan jangan pernah berpikir sesuatu yang tidak ada. Nyaman. Tak ada yang cukup lemari masak lepas dengi meja pakai atanya bakso dah jak neroboka cak lah akan narap katanya bakso tak ada ya dan mata seperti ya dan mata sama seperti kejadian dulu ketika Nabi Muhammad ditampakkan ada orang ketika Isra Mi'raj bertatapan berpapasan dengan orang yang punya daging yang segar daging lemesak ngakan semeta secubar. Itu yakin, saya gak semalaikat Jibril, kak disa orang-orang semeler, ketipu apa? Lu jalan di bini si halal, polor arzina, benereng bini lain.
Untuk cocok. Mulai jadi cocok jadi yang berpan pada kejadian jadi yang. Abang anu bini na salamuda. Cak mas kambin wah lambak 1.000 wah yang kui sampai mati. 1.000. Mun segi buru kan ni ka? Abang buat 1 juta, 3 juta, 5 juta. Binin 100.000, waitin apa lor nyari 5 juta jadi. Nikmatnya hanya sebentar, tapi mudorotnya akan panjang. Dan pertanggungjawabannya nanti di akhirat akan panjang. Semoga anak-anak kita diselamatkan. Salah satu bisa menyelamatkan anak kita tidak ada lain. Yuk mondokkan di pondok pesantren Ad-Dimyati. Semoga punya ilmu manfaat dan semoga punya ilmu barokah. Nah, kalau kita sudah punya anak dimondokkan di Ad-Dimyati, punya ilmu, tidak punya ilmu, alim, tidak alim, sudah syukuri. Kenapa? Lingkungannya aman. 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 Mak bisa aman, di pengurus ya jaga. Ya mohon pada kejadian-kejadian sokoni, umpama gini tokol pengurus pangocak Pak. Ini sih ada ya perlu divisum ini. Ini harus dilaporkan ke polisi. Oh, mun lamba ada sumvisum. Uduh panjalin. Ya aja nadong melendong lu. Arusan le melendong mulai karoman gule tokol ni kadong melendong. Pan ngocak mulai tambok na pori biko. Aroreng tua lamba. Betul. Wow, mondeng tua mangken. Ya Allah. Saya itu hampir, mohon maaf ya, saya itu hampir tiap hari nerima laporan dari wali santri yang akan mempidanakan pengurus atau mempidanakan sama-sama santri. Ya, hampir setiap hari. Kak ditubi kuli lapor lagi ya. Padahal maaf, kerua kerja sampai tidak beli ngemni karena kerua benih yang terdolimi pada melerah. Betul. Pada melerah keng berpan apes jadi sekala. Mengapa Nabi menjelaskan al-qatil wal maktul finnar? Yang membunuh yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Kenapa? Kemudian tanya sahabat, kalau yang dibunuh masuk surga, masuk neraka, maaf, yang membunuh masuk neraka itu wajar Nabi. Kalau yang dibunuh kenapa kok masuk neraka juga? Apa jawaban Nabi? Yang dibunuh itu geng apes. Niatnya sama-sama ingin membunuh. Kerusia kerja pada teroma belingem. Geng apes belingem gak ada. Saat belingem gak ada, akhirnya saya pembelingem mau dituntut. Padahal pada norko. Geng belingeman sendiri. Ya. Paham? Ini yang harus dipahami. Muntak pada meler dupai beling ngemde. Pas sampai dalam memar muntak pada meler. Kan muntak pada meler. Orang itu kan maaf ya, maaf. Al arwah kan junudun mujannad. Fama ta'arufa minha iktalafa. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ar-ruh itu kan berkelompok-kelompok. Kan mungkin bisa ngucap sa server. Apa jadi maaf polong pada jadi server jadi ya beta kepada mentak pada meler tak kira polong jadi ya kan begitu betul. Oh bu ibu bapak setia langsung teti budak korban laporan dari anak oh mundok iya ya pah ngancam ngaliyah ambuwah. Jadi kemana pokoknya saya berhentikan pada iya mulai mohon mungkin alim tapi begitu mohon maaf Pak Bu jangan pernah seperti itu tolong berhati-hati pesantren gak dintu ampon sudah mengerahkan seluruh tenaga untuk mendidik putra sambian melarmukan dia ilmu manfaat melarmukan dia ilmu barokah semoga anak-anak kita menjadi aset akhirat kita jadi beliau-beliau itu siampun sobung omor melarmukan anan terlebur ala kau kebagusan terlebur ala kau bagus benikun lebur ala kau bekoh
Lebur ala ko bagus, benikun lebur ala ko bekoh. Ya kan, bagus ben bekoh hampir sama tapi berbeda. Nah, bekoh bisa jadi bagus. Bagus bisa mangkat dari bekoh. Maknanya orang soki karena jagang bekoh bisa membiayai pesantren dan membiayai lain. Bisa, keng bagus ben bekoh berbeda. Bekoh rokok bagus dinikmati nanti kita di akhirat, bahkan di dunia juga sudah dinikmati manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.